Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita masih akan merenungkan atau belajar di tokoh-tokoh Alkitab di bawah serial God of the Underdog. Saya mau mengajak kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, ajarlah kami, dan tolonglah kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bagus, saudara sekalian, pada hari ini kita belajar dari satu tokoh di dalam kitab Hakim-Hakim, yakni Gideon. Saya mengajak kita membuka Hakim-Hakim pasal 7, ayat yang pertama sampai ayat 18. Hakim-Hakim pasal 7, ayat yang pertama sampai ke 18 tertulis demikian. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi
Jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, "Aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, "Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala." Sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, "Demi Tuhan dan demi Gideon." Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, seandainya kita ditugaskan untuk pergi ke medan pertempuran untuk berperang, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Besar kemungkinan sebelum berangkat kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengurangi resiko akan mengalami kekalahan dan meningkatkan kemungkinan untuk memenangkan pertempuran. Dan tentunya untuk memenangkan pertempuran, kita berharap bisa membawa pasukan sebanyak mungkin disertai dengan perlengkapan persenjataan yang paling mutakhir. Pemikiran seperti ini merupakan sesuatu yang manusiawi, yang tentu akan dipikirkan oleh siapapun dalam situasi seperti itu, termasuk juga Gideon. Karena itu saat Tuhan memanggil dan mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian, kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11-27, maka respon Gideon yakni dia berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kaum sebangsanya. Dan pada akhirnya Gideon berhasil mengumpulkan orang-orang Abiezer, Hakim-Hakim 6 ayat 34, serta seluruh suku Manasye, Asyer, Sebulan, dan Naftali, Hakim-Hakim 6 ayat 35, untuk menghadapi bangsa Midian bersama dengan Gideon. Total jumlah orang yang berkumpul pada waktu itu sekitar 32.000 orang. Kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Jumlah segitu cukup banyak Bapak Ibu, tetapi belum seberapa dibandingkan jumlah tentara Midian yang mencapai sekitar 135.000 orang. Kita bisa melihat angka ini dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Bayangkan, Israel hanya 32.000 orang dibandingkan dengan orang Midian yang terdiri 135 orang yang disertai dengan unta sebagai kendaraan perang mereka. Dan Alkitab tadi katakan jumlahnya begitu banyak. Nah Bapak Ibu, kalau
kita membawa 32.000 orang, lalu berhadapan dengan tentara yang jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, tentu kita tidak akan optimis untuk bisa memenangkan pertempuran. Hal itu pula yang dihadapi oleh bangsa Israel termasuk Gideon. Mereka tidak dalam kondisi mental yang positif, apalagi bangsa Midian sudah menindas bangsa Israel bukan sekedar sebulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun lamanya. Sehingga tanpa sadar, bukan tidak mungkin Israel punya ketakutan. Israel sudah kalah sebelum berperang dengan bangsa Midian. Karena dibandingkan bangsa Midian, Israel bukan hanya ditindas berulang kali, tidak bisa membela diri, tetapi juga kalah dalam segala-galanya. Jadi bisa dikatakan Israel dalam posisi sebagai underdog. Namun yang menarik, Tuhan tahu jumlah Israel. Tuhan tahu jumlah tentara Midian. Tapi yang menarik, kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai ke-8, Tuhan tidak menambah jumlah tentara Israel. Tuhan juga tidak memperlengkapi Israel dengan persenjataan yang mutakhir. Kalau seandainya Tuhan misalnya Bapak Ibu memperlengkapi Israel misalnya dengan bom nuklir atau dengan rudal, maka angka 32.000 akan bisa memukul kalah musuh yang berjumlah 135.000 orang. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak menambah jumlahnya, Tuhan juga tidak memperlengkapi Israel dengan perlengkapan senjata yang mutakhir. Sebaliknya, Tuhan justru memberi perintah kepada Gideon untuk mengurangi jumlah tentaranya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi yang normal saja sudah kalah. 32.000 dibandingkan 135.000. Kurang lebih mungkin 1 banding 4 atau 1 banding 5. Satu tentara Israel berhadapan dengan 4 atau 5 orang Midian. Sekarang justru ini sudah kalah banyak. Justru kemudian Tuhan berkata kurangi lagi. Dan pada akhirnya hanya 300 orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Israel menghadapi tentara Midian. Sudah menarik ya. Awalnya 32.000, ini sudah pasti kalah. Karena musuh lebih kuat, punya unta lebih banyak. Ini bukan ditambah, semakin dikurangi, hanya tinggal menjadi 300. Bukan 300.000, 300 orang. Jadi saudara bisa bayangkan, secara logika perintah yang Tuhan berikan ini sangat konyol. Tidak mungkin Israel dengan 300 orang akan bisa mengalahkan tentara Midian yang berjumlah 135.000 lengkap dengan unta untuk berperang. Nah, tentu apa yang diperintahkan Tuhan menimbulkan pertanyaan, mengapa Tuhan memberi perintah seperti ini? Mengapa Tuhan bukan menambah tetapi justru mengurangi jumlah tentara Israel? Dalam Hakim-Hakim 7 yang kedua, Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Artinya, Tuhan memahami karakter bangsa Israel. Tuhan paham kemungkinan bangsa Israel akan memegahkan diri ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa Midian. Karena itu Tuhan menempatkan Israel dalam posisi yang mustahil untuk mengalahkan bangsa Midian. 300 orang untuk mendampingi Gideon. Itu mustahil. Tetapi Tuhan mengubah kemustahilan itu. Tuhan menolong Gideon dan Israel umatnya sampai pada akhirnya Gideon dan Israel bisa mengalahkan bangsa Midian yang di atas kertas jauh lebih kuat dari bangsa Israel.
Dengan demikian, diharapkan Israel, tentunya termasuk Gideon, menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan dan menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, pada saat itu Israel melakukan banyak kejahatan di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa Midian. Nah, Tuhan ingin menempatkan mereka dalam posisi yang secara logika dalam pikiran manusia mustahil memenangkan pertempuran. Tetapi justru dalam kemustahilan itu, Israel akan melihat kuasa Allah yang besar, akan merasakan kehadiran Allah bersama dengan mereka. Dan pada akhirnya ini harapan Tuhan. Israel akan kembali berbalik kepada Tuhan dan menaruh harap mereka hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara sekalian, mungkin hal yang sama sedang terjadi dalam hidup kita. Di tengah situasi yang sulit, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bukan memberikan jalan keluar yang instan. Sebaliknya, Tuhan justru memberikan perintah yang dalam pikiran kita terdengar tidak masuk akal. Sebetulnya ketika Tuhan melakukan itu bukan karena Dia tidak peduli kepada kita. Tetapi Allah melakukan itu karena Dia ingin menjaga hati kita agar kita tidak terjerumus dalam kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa bahwa semuanya bisa terselesaikan karena diri kita. Dan pada akhirnya justru kita berpaling dari Tuhan yang sudah menolong kita. Karena itu ada saatnya Tuhan menempatkan kita sebagai underdog. Dalam posisi yang rasanya mustahil ada jalan keluar, mustahil bisa menyelesaikan masalah, mustahil bisa meraih apa yang kita cita-citakan, mustahil bisa memenuhi target yang kita tetapkan. Tidak jarang Tuhan menempatkan kita dalam posisi sebagai underdog dengan sebuah tujuan agar kita menyadari kerapuan diri kita. Dan di tengah kerapuan itu kita belajar untuk menyadari pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap rendah hati dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan saya percaya sama seperti Tuhan sudah menolong Yosua dan Israel di tengah situasi yang tampaknya mustahil, Allah pun akan menolong kita ketika kita dalam kerendahan hati mengakui kerapuan kita dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang tengah kita alami, kesulitan itu mungkin tampaknya begitu besar, yakin dan percaya Allah mampu menolong kita. Karena itu jangan andalkan diri kita sendiri. Jangan menaruh harap pada manusia. Karena manusia pada dasarnya rapuh dan lemah. Tetapi mari kita menaruh harap kepada Tuhan. Dan percayalah, Allah dari para underdog akan selalu menolong, menguatkan, menjaga, menyertai, dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami pada kerapuan diri kami, yang mengingatkan kami untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh menjalani hidup dekat dengan Tuhan, menjalani hidup bersama dengan Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Bimbinglah kami, sertailah kami, dan mampukan kami untuk terus bertumbuh, bertambah dewasa di dalam iman, secara emosi, dalam seluruh aspek hidup kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati untuk kehidupan kami masing-masing, berkenan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati usaha pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, Allah berkati. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah dan memulihkan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami percaya Engkau telah mendengar doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan. Dan setiap permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekarang dan selama-lamanya. Amin.